terhadap kebenaran-kebenaran teologi yang ada di dalam Alkitab, yang kemudian coba saya ramu dengan pandangan-pandangan ilmu pengetahuan. Semoga ini kemudian bisa menambah informasi yang kemudian bisa membuat kita tentunya lebih memahami apa yang saya maksudkan. Saudara-saudara, saya langsung saja, tentunya buku ini sudah kami bagikan dalam bentuk PDF di HP atau yang sudah kami bagikan dalam bentuk link yang bisa dibaca selanjutnya. Tadinya buku ini jumlahnya sekitar 600 halaman. Saya membuat buku ini hampir 7 tahun dengan perenungan-perenungan yang kemudian saya coba sampaikan, dan akhir-akhir ini coba saya sosialisasikan kepada para teolog-teolog yang ada di Indonesia ini. Dan itu sudah saya lakukan. Kemudian hari ini juga yang terakhir di sini pernah saya sampaikan di UKI juga, Universitas Kristen Indonesia, juga pernah disampaikan di GBI juga, pernah saya sampaikan di UKIP Tomohon juga, pernah saya sampaikan di seminar di gereja-gereja, dan berbagai macam kelompok-kelompok keagamaan yang pernah saya temui. Kemudian saudara-saudara, saya membahas ini dalam bentuk dogma. Jadi saya tidak membahas doktrin, cara pandang, atau kemudian aturan-aturan di gereja. Yang saya bahas adalah kebenaran tentang Tuhan, dalam hal ini dogma Kristiani, yang coba saya kedepankan dengan penguatan-penguatan cara pandang ilmiah. Membahasnya untuk kemudian mendekati pemahaman ilmiah tentang Tuhan dan cara kerjanya seperti apa, menurut buku yang saya tulis tersebut. Saya memulainya dengan roh, begitu. Roh itu, saudara-saudara sekalian, saya coba definisikan dan kemudian saya simpulkan setelah mengambil beberapa literatur, baik dari fisika, dari psikologi, dan kemudian dari biochemistry. Semua itu coba saya ambil ilmu-ilmu yang saya dapatkan di dunia kedokteran untuk kemudian mengkristalkan pemahaman, dan ini menjadi bentuk masukan tentang Tuhan dipandang dari sisi sains tersebut. Saya pertama kemudian mengambil beberapa literatur tentang bagaimana kondisi alam semesta ini sebelum dilakukan penciptaan. Beberapa literatur yang saya baik dari fisika, dari metafisika, bahkan dari teologi. Sehingga saudara-saudara kemudian diambil satu kesimpulan bahwa sebelum dilakukannya penciptaan, maka kemudian saudara-saudara, situasi alam semesta ini dalam keadaan gelap gulita, begitu. Gelap gulita, seperti itu. Begitu juga saya coba cari cara pandang NASA, metafisika, dan fisika tentang asal-muasal dan kondisi alam semesta. Sampai hari ini masih sebagian besar alam semesta ini diliputi oleh kegelapan atau gelap gulita tersebut. Kalau kita mencari di dalam dunia teologi, di dalam Alkitab, jejak-jejak tentang kegelapan itu kemudian bisa kita dengarkan dalam cerita ketika Musa kemudian diberikan tulah, entah tulah ke berapa bisa dibaca, kemudian itu kemudian membuat manusia tidak mampu untuk hidup di dalam kegelapan tersebut. Dan kemudian saya menyimpulkan, saudara-saudara, bahwa keberadaan Tuhan pada kegelapan tersebut, itu kemudian saya dapati jejaknya di dalam Alkitab, bahwa kondisi Tuhan pada saat itu disebutkan melayang-layang dalam kegelapan. Kalau di dalam ilmu energi, saudara-saudara sekalian, dalam dunia fisika dikatakan bahwa kegelapan itu hanya berisi energi, bahwa ada dinamika energi yang tinggi yang bergerak. Dan energi itu salah satu sifatnya adalah kekekalan. Energi itu kekal, dan kemudian kalau kekal itu berarti tanpa awal dan tanpa akhir. Sehingga saudara-saudara, itulah kemudian muncul teori kekekalan energi. Sehingga saudara-saudara, dalam dunia yang gelap seperti itu, ada energi di dalamnya yang bergerak. Kemudian saudara-saudara sekalian, muncullah berbagai teori-teori. Teori-teori yang paling mencengangkan dunia saat sekarang ini yang sering dibicarakan, yaitu soal Big Bang Theory. Big Bang Theory inilah yang kemudian dikomentari
oleh seorang yang bernama Stephen Hawking, ahli fisika, yang kemudian mengatakan ternyata dalam konsepsi, dalam cara kerja, dalam dinamika energi yang terjadi dengan teori Big Bang tersebut, kita tidak perlu Tuhan. Sehingga timbul ungkapannya, God is not creator. Tuhan bukan pencipta. Karena apa, saudara-saudara sekalian? Dalam dinamika energi di alam semesta ini, kemudian digambarkan oleh Stephen Hawking, terjadi benturan. Ketika terjadi ledakan, saudara-saudara sekalian, ternyata timbul zat padat dan zat cair sebagai dasar-dasar untuk hadirnya kehidupan. Sehingga Stephen Hawking mengatakan, ternyata kita tidak perlu Tuhan untuk melakukan penciptaan, karena sudah ada zat padat dan zat cair hanya karena benturan energi yang disebut dengan Big Bang tersebut. Sehingga kemudian ini mempengaruhi banyak sekali para fisikawan, yang kemudian akhirnya banyak fisikawan menjadi ateis akibat apa yang diungkapkan oleh Stephen Hawking. Saya ketika itu, saudara-saudara sekalian, membaca tentang apa yang terjadi yang disampaikan oleh Stephen Hawking, saya coba menulis ini dengan harapan pertama, motivasi pertama. Harapan saya bahwa tulisan ini kemudian bisa dibaca oleh beliau. Apa yang saya lakukan, saudara-saudara sekalian? Ternyata ada hal yang kurang yang dilakukan, yang disimpulkan oleh Stephen Hawking. Ketika terjadi benturan Big Bang, secara sederhana saya coba ungkapkan, ketika terjadi ledakan akibat pertemuan antara energi A dan energi B, timbullah kemudian zat padat dan zat cair yang dikatakan sebagai dasar-dasar untuk pembentuk kehidupan. Kemudian saudara-saudara, dikatakan ini karena pengaruh energi oleh kata dari Stephen Hawking tersebut. Kemudian saya mengungkapkan, setelah saya mendapatkan hasil penelitian, saudara-saudara, dari boson Higgs. Boson Higgs itu adalah seorang ahli yang kemudian menghasilkan teori yang disebut dengan God particle. God particle ini, saudara-saudara, ilmu tentang satu partikel yang kemudian disindir bahwa itu adalah peran Tuhan. Ini Tuhannya orang-orang Kristen katanya. Sebenarnya God particle ini adalah teori untuk kemudian menyindir, teori yang diungkapkan para ahli fisika untuk menyindir tentang keberadaan Tuhan dalam penciptaan. Kenapa, saudara-saudara sekalian? Ternyata setelah ledakan, dua energi dari kiri dan kanan bertemu dan terjadi ledakan, kemudian coba diteliti oleh boson dan Higgs untuk melanjutkan apa yang menjadi teori dari Big Bang tersebut. Di Lausanne, Swiss sana kemudian dilakukan penelitian. Di bawah kota Lausanne itu ada satu laboratorium dengan terowongan, dialirkan energi dari kanan dan ke kiri, kemudian dipertemukan. Kemudian diteliti apa yang terjadi setelah tumbukan versi Big Bang tersebut. Ternyata, saudara-saudara, ketika dievaluasi, ternyata yang terjadi adalah setelah tumbukan itu, yang keluar dari hasil tumbukan itu disebut dengan partikel yang tidak bermassa. Artinya nothing. Ini kita akan berbicara bagaimana dari tidak ada menjadi ada. Sehingga saudara-saudara sekalian, ketika tumbukan terjadi versi Big Bang itu terjadi zat padat dan zat cair, kemudian di sini diteliti lebih detail lagi. Tumbukan itu ternyata menghasilkan yang disebut dengan partikel tidak bermassa. Partikel tidak bermassa dari versi kimia dan fisika itu nothing. Tetapi kemudian partikel tidak bermassa ini setelah diteliti, kemudian ternyata dalam 1/1 miliar detik versi teori dari boson Higgs partikel ini, saudara-saudara, dari 1/1 miliar detik itu kemudian tiba-tiba ada energi yang besar yang masuk di dalam partikel yang tidak bermassa ini, merubah partikel tidak bermassa menjadi partikel bermassa yang disebut unsur. Jadi ini, saudara-saudara sekalian, ini secara sederhana saya coba jelaskan tentang teori yang terjadi pada God partikel tersebut. Ketika tumbukan, ada satu kekuatan yang dahsyat masuk dalam partikel itu, merubah partikel yang tidak bermassa menjadi partikel bermassa. Kemudian dihitung kekuatannya. Kekuatannya tidak bisa dihitung. Anehnya, saudara-saudara sekalian, ketika masuk energi ini,
merubah partikel yang tidak bermassa ini menjadi partikel bermassa yang disebut unsur dan memiliki sifat. Sehingga saudara-saudara sekalian, sering kita mendengarkan bagaimana unsur-unsur itu memiliki sifat. Sehingga ada sesuatu, ada sifat yang bekerja pada unsur-unsur ini. Maka oleh para fisikawan bilang, oh itu mungkin Tuhan, begitu. Itu mungkin ngonipe Tuhan, bahasa Naga ini baru yang ini mungkin kamu punya Tuhan yang seperti ini cara kerjanya. Masuk di dalam partikel yang tidak bermassa, merubahnya menjadi partikel bermassa, dan kemudian merubahnya menjadi unsur. Kemudian unsur ini memiliki sifat. Saya berhenti dulu sampai di sini, saudara-saudara, soal penjelasan yang mungkin agak sedikit membosankan kalau bicara soal ilmu fisika, sisi sifat-sifat dari partikel tersebut. Saya kembali saudara-saudara sekalian pada Alkitab. Di dalam Alkitab kemudian saudara-saudara disebutkan pada mulanya adalah firman. Orang kemudian bertanya-tanya, apakah sebelum terjadinya penciptaan, apakah Tuhan berfirman? Dia bersuara-suara seperti bersuara pada padang gurun atau apa dalam kesunyian. Apakah Tuhan sudah berfirman ketika itu? Sehingga saudara-saudara sekalian kemudian diambillah satu makna di dalam. Tuhan menciptakan terang. Saat sekarang ini saudara-saudara dalam fase-fase penciptaan, salah satu yang diciptakan oleh Tuhan itu adalah menciptakan terang. Kemudian orang bertanya-tanya, apa maksud Tuhan menciptakan terang? Ternyata maksudnya adalah dia ingin mengurai kegelapan itu sehingga manusia bisa hidup di dalamnya. Itu kemudian membuat orang berpikir, oh, terang ini yang dimaksudkan pencipta adalah untuk menolong manusia sehingga bisa hidup di dalam kegelapan. Maka yang dilihat oleh manusia hari ini bukanlah soal Tuhannya siapa, tetapi pribadi Tuhan, sifat dan karakter Tuhan atau keputusan Tuhan yang kemudian menciptakan terang untuk menolong. Maka kemudian yang disebut dengan sifat-sifat Tuhan itu adalah menolong manusia. Maka Tuhan itu menjadi penolong, salah satunya dilihat dari karakternya. Tidak dilihat sebagai pribadi manusia berjenggot, atau kemudian manusia tua, bapak-bapak yang kemudian datang dengan tongkat dan kemudian disebut Tuhan. Tetapi orang melihat Tuhan dari karakternya, dari penciptaannya. Sehingga saudara-saudara sekalian, itu yang disebut dalam bahasa psikologi adalah pribadi. Ini kebetulan ada senior saya senang sekali karena ada pasti akan mengupas ini akan lebih dalam dengan konsep-konsep pandangan psikologi tentang apa yang dimaksudkan dengan pribadi. Sehingga saudara-saudara, hal lainnya adalah bahwa ketika Tuhan menciptakan atmosfer, orang bertanya-tanya apa maksudnya atmosfer ini diciptakan oleh. Ternyata ketika melihat fungsinya, ada meteor datang menabrak bumi, ternyata meteor itu terpental. Orang kemudian berpikir, oh, ternyata maksud dari pencipta ini menciptakan apa? Menciptakan apa yang saya sebutkan tadi, atmosfer itu ternyata untuk melindungi ciptaan yang ada di dalam. Maka saudara-saudara, kemudian orang berpikir, oh ternyata pencipta ini memiliki karakter melindungi. Orang tidak melihat penciptanya tubuh seperti Eli Lasuk, tidak. Tetapi oh, pencipta ini memiliki sifat dan karakter melindungi. Maka kemudian seluruh manusia di muka bumi ini mengatakan bahwa Tuhan itu adalah pelindung. Tuhan itu melindungi, kenapa? Karena dia mengasihi, karena dia mencintai. Maka saudara-saudara sekalian, ada di dalam, juga di dalam, bukan cuma umat Kristen mengatakan Tuhan itu pengasih dan penyayang, Tuhan itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, juga di dalam Al-Quran mengatakan Tuhan itu pengasih dan penyayang. Mereka tidak melihat pribadinya, tetapi mereka tidak melihat tubuh Tuhan, tetapi mereka melihat sifat dan karakter Tuhan pada saat penciptaan. Maka inilah yang disebut dengan nilai-nilai universal. Nilai-nilai universal itu adalah nilai yang berkaca pada penciptaan. Sehingga universe itu artinya adalah berkaca pada penciptaan Tuhan, berkaca pada alam semesta. Sehingga kemudian kita bisa melihat karakter Tuhan yang disebut dengan nilai-nilai
universal. Nilai-nilai universal ini adalah pikiran dan perasaan Tuhan dalam menciptakan alam semesta. Sehingga saudara-saudara sekalian, ternyata yang dimaksudkan dengan nilai-nilai universal ini adalah firman Tuhan. Karena semua firman Tuhan yang ditulis di dalam Alkitab tersebut adalah nilai-nilai universal yang digambarkan di dalam Alkitab. Sehingga orang berkata, pada mulanya adalah firman. Sebab firman itu adalah nilai-nilai universal. Sehingga kemudian kita bisa membuat satu pemahaman kenapa Pancasila kemudian disebut sebagai nilai-nilai universal yang mempersatukan. Itu nanti ada kaitannya dengan penciptaan manusia. Sehingga saudara-saudara sekalian, itu satu gambaran tentang keberadaan Tuhan yang bekerja secara energis, yang kemudian saudara-saudara kemudian itu menghasilkan penciptaan selanjutnya. Sekarang saya balik lagi kepada penjelasan yang membosankan tadi, yaitu ketika Tuhan menciptakan partikel yang bermassa, kemudian menciptakan unsur. Di dalam unsur itu saudara-saudara sekalian, ada kurang lebih 144, ada seratusan lebih unsur-unsur yang diciptakan. Unsur itu adalah partikel bermassa yang memiliki sifat. Kehadiran energi yang bekerja secara energis memiliki sifat untuk kemudian melakukan penciptaan. Bagaimana cara Tuhan melakukan penciptaan versi unsur, saudara-saudara? Ternyata unsur yang diciptakan itu antara lain itu tuh kalsium, kalium, natrium, hidrogen, oksigen. Semua itu adalah unsur-unsur di dalam proses penciptaan tersebut. Anehnya, ketika unsur itu terbentuk, kemudian oksigen O berikatan dengan O. Ketika dia berikatan dengan O, jadi O2 begitu. O2 itu oksigen yang kita hirup hari ini. Kemudian saudara-saudara sekalian, hidrogen berikatan dengan oksigen, berikatan lagi dengan oksigen, atau hidrogen berikatan dengan hidrogen menjadi H2, berikatan dengan oksigen menjadi H2O. Itu air, saudara-saudara, memiliki sifat. Sehingga kita bisa menjelaskan bagaimana cara Tuhan melakukan penciptaan versi dari tahapan-tahapan proses pembentukannya secara kimia. Sehingga saudara-saudara, air diciptakan seperti itu. Sehingga oksigen diciptakan seperti itu. H2 berikatan dengan belerang atau es, berikatan dengan oksigen, berikatan dengan natrium, kalium, berikatan dengan ferum dan sebagainya, saudara-saudara, menjadi sinar. Kalau kita lihat sinar itu adalah bagian dari ikatan-ikatan dari unsur-unsur tadi. Sehingga cahaya diciptakan berdasarkan proses ikatan tadi. Maka saya kemudian saudara-saudara dalam buku saya mengatakan bahwa apa yang dikatakan ilmuwan itu dalam boson Higgs partikel, bahwa itu sindirannya itu Tuhan menurut versi saya dari buku tersebut. Karena dia bekerja secara kimia untuk kemudian menghadirkan ikatan-ikatan. Jadi unsur berikatan menjadi zat. Zat itu zat padat dan zat cair. Itu yang dikatakan oleh Stephen Hawking tadi. Jadi Stephen Hawking ada hal yang kurang. Saya mengirim ini, saya minta tolong seorang pendeta Bethel yang tinggal di California untuk kemudian membuat buku saya ini dalam bentuk yang bisa dibaca dan dimengerti oleh Stephen Hawking. Buku itu tiba 1 minggu setelah dia meninggal dunia. Jadi sayang sekali buku saya ini kemudian tidak dibaca oleh yang saya maksudkan tadi. Sehingga saya kecewa, jadi kita jelaskan jawaban pengganti Stephen Hawking ini ya. Beliau itu seorang fisikawan yang luar biasa. Kalau dia berbicara, itu kemudian beratus-ratus meter orang kemudian sudah antri untuk hadir di dalam seminar-seminar. Sehingga saudara-saudara, dia sangat berpengaruh. Sehingga harapan saya untuk memberi pengetahuan tentang buku yang saya tulis ini, tapi ternyata tidak kesampaian. Sampai di situ saudara-saudara sekalian, untuk kemudian menjelaskan bagaimana kebenaran-kebenaran Alkitab ini. Semua unsur-unsur tadi berikatan satu sama lain. Ternyata saudara-saudara, seluruh unsur yang berikatan itu menjadi tanah. Sehingga unsur-unsur yang ada, yang diciptakan
berdasarkan proses yang saya sebutkan tadi, itu menjadi tanah. Sehingga ini disebut dengan unsur-unsur tanah. Jadi natrium, kalium, ferum, belerang, hidrogen, oksigen, semua ada di dalam tanah itu. Sehingga ini menjadi unsur yang disebut dengan tanah. Sehingga saudara-saudara sekalian, setelah itu untuk mengejar kehadiran proses penciptaan itu di dalam penciptaan manusia, saya coba melangkah selanjutnya ke penciptaan manusia. Sehingga saudara, bagaimana terjadinya penciptaan pada manusia? Disebutkan tadi, saudara-saudara, saya dokter, Pak Rian juga seorang dokter. Saya dari dulu bertanya-tanya, manusia diciptakan dari debu tanah, dari tanah. Kemudian saya bertanya-tanya, apakah cuma Adam yang diciptakan dari tanah? Apakah kita sudah setelah Adam, kita tidak lagi diciptakan dari tanah? Saya kemudian mengeksplor apa yang terjadi pada saat menghadirkan kehidupan pada permulaan di dalam kandungan manusia. Kita cek, saudara-saudara sekalian, saya sudah mengeceknya, bahwa di dalam kandungan itu tidak ada tanah. Tidak ada PC, kalau orang Manado bilang, tidak ada PC, tidak ada tanah di dalam kandungan. Jadi apakah kita dibuat dari apa kalau tidak ada tanah di dalam kandungan? Ternyata saudara-saudara, setelah kita mengevaluasi, apa yang terjadi pada manusia ketika diciptakan? Tuhan ketika meniupkan rohnya pada Adam, maka kemudian bangkitlah kehidupan pada Adam. Sehingga saudara-saudara sekalian, saya kemudian bisa menjelaskan dari satu sisi tentang roh ini, saudara-saudara, bahwa kehadiran Tuhan ketika melakukan penciptaan pada manusia lewat manusia modern hari ini, yaitu pertemuan antara sel telur dan sperma. Sel telur dan sperma ini ketika bertemu, itu kemudian menjadi yang disebut dengan zigot. Zigot itu adalah manusia terkecil di dunia ini yang ada di dalam kandungan. Kemudian dia bertumbuh, berkembang menjadi anak yang sempurna. Pertanyaannya, bagaimana caranya? Kenapa itu terjadi? Sehingga saudara-saudara sekalian, ketika ada pertemuan antara sperma dan sel ovum dan sperma tadi, maka menjadi zigot. Saya kemudian mengevaluasi di mana peran tanah dan air di sini. Ternyata tidak ada air dan tanah. Tapi ketika kita mengevaluasi apa itu ovum dan sperma, setelah kita membuka, ternyata ovum dan sperma itu adalah protein. Ketika kita mengurai protein, saudara-saudara sekalian, membuka protein ini apa? Ternyata dia terdiri dari asam amino. Ketika kita membuka asam amino, astaga. Asam amino ini, saudara-saudara, terdiri dari unsur-unsur tanah. Hidrogen di situ ada, kalium di situ ada, natrium di situ, ferum, belerang, semua ada di dalam asam amino itu. Dan ketika saudara-saudara sekalian dia berikatan, maka kemudian saudara-saudara terjadi ikatan sama persis ketika Tuhan menciptakan air, menciptakan tanah, menciptakan udara, menciptakan cahaya. Sama ketika dia menciptakan manusia di dalam kandungan. Bagaimana caranya? Semua unsur-unsur yang berada di dalam protein ini berikatan satu dengan yang lain. Sebagai contoh, saudara-saudara, ferum berikatan dengan hidrogen, berikatan dengan oksigen, berikatan dengan natrium, berikatan dengan kalium, berikatan dengan sulfur, berikatan dengan semuanya itu kemudian jadi tulang. Sehingga saudara-saudara, menjadi darah misalnya. Ferum, sehingga orang kalau banyak pendarahan atau apa, dokter ada di sini, kita nanti di tanggapan sebentar mungkin. Saudara-saudara sekalian, kalau orang yang kemudian melahirkan pendarahan banyak, salah satu obat utamanya adalah sulfasferosus. Sulfasferosus itu mengandung unsur yang disebut dengan ferum. Karena unsur ferum adalah unsur yang paling kuat mengikat semua unsur-unsur yang berada dalam darah. Sehingga saudara-saudara terbentuklah darah. Kemudian kalsium berikatan dengan ferum, berikatan dengan timbal, berikatan dengan oksigen, natrium, kalium dan sebagainya. Berikatan menjadi tulang.
Sehingga saudara-saudara sekalian, jika kita kemudian menjadi tua, kita disarankan banyak minum kalsium, apalagi kemudian keropos. Kenapa? Kalsium menjadi salah satu unsur yang paling kuat mengikat mengikat zat-zat yang ada di dalam tulang tersebut. Sehingga begitu cara Tuhan ketika melakukan ikatan-ikatan pembentukan dari sperma dan ovum menjadi sigot, menjadi anak, dan kemudian menjadi manusia yang sempurna. Itulah kemudian di dalam Alkitab mengatakan saudara-saudara sekalian bahwa kita dirajut satu persatu. Artinya unsur-unsur yang diciptakan Tuhan itu merajut tubuh kita menjadi sempurna, menjadi satu persatu seperti ini. Sehingga saudara-saudara sekalian, itulah kemudian ada kebenaran di dalam Alkitab bahwa kita manusia diciptakan dari tanah. Tetapi tanah itu bukan tanah gambaran hari ini, bahwa PC ambil tanah di pinggir belakang atau di kobong ambil PC kemudian bikin room. Tapi itu dibangun dari unsur-unsur tanah, unsur-unsur yang ada di dalam tanah. Sehingga saudara-saudara terbentuklah tubuh manusia. Dan yang kemudian yang terakhir, supaya tidak terlalu panjang kita bisa melakukan diskusi tentang roh ini, saya kemudian masuk pada sifat-sifat dasar. Sebagaimana Tuhan bekerja secara energis, mengikatkan unsur-unsur menjadi tubuh manusia. Kemudian satunya lagi saudara-saudara, bahwa Tuhan ini, roh ini adalah sifat-sifat pikiran dan perasaan Tuhan. Tadi yang sebutkan tadi, dia penolong, dia mengasihi, dia mencintai, dia pelindung. Semua itu adalah sifat karakter-karakter dasar Tuhan, atau sifat pikiran dan perasaan Tuhan yang disebut dengan roh Tuhan. Nah, roh Tuhan ini kemudian menjadi diartikan sebagai pikiran dan perasaan Tuhan. Sehingga hasilnya adalah ekspresi atau sifat-sifat dasar, sifat-sifat Tuhan tersebut. Nah, ketika dia masuk di dalam tubuh manusia, dia kemudian menghadirkan kehidupan. Pertama yang dia lakukan adalah dia menjadi sumber kehidupan. Jadi roh Tuhan ini saudara-saudara, ketika ditiupkan pada Adam, hadirlah kehidupan. Nah, kehidupan itu kalau versi kedokteran atau versi biochemistry atau versi biologinya saudara-saudara, ketika roh Tuhan ditiupkan saudara-saudara, dia mengaktifkan yang disebut dengan organ-organ kehidupan. Ketika roh Tuhan masuk, maka saudara-saudara sekalian, dia mengaktifkan jantung, mengaktifkan darah, mengaktifkan saraf. Sehingga kita di dalam dunia kedokteran ada yang disebut dengan vital sign atau tanda-tanda kehidupan. Tanda-tanda kehidupan itu kita evaluasi dari nadi, darah berjalan, dari jantung, dari refleks saraf, dari refleks bernafas. Semuanya itu dihadirkan, dikerjakan sendiri oleh roh. Kenapa saudara-saudara? Dia bekerja secara energis, menggerakkan jantung, menggerakkan darah, menggerakkan refleks saraf, yang semuanya itu disebut dengan vital sign atau tanda-tanda kehidupan. Maka saudara-saudara sekalian, jantung dan sebagainya, jantung, paru-paru, kemudian darah, refleks saraf, semuanya itu dikerjakan secara mandiri oleh roh Tuhan tadi. Sehingga kalau kita menuju pada penjelasan kedokteran, dalam tubuh manusia ini ada dua sistem saraf. Sistem saraf itu yang disebut dengan sistem saraf pusat, yang dikendalikan oleh pikiran dan perasaan manusia. Dan kemudian kedua adalah sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom itu adalah tidak bisa dikendalikan oleh pikiran dan perasaan manusia. Dia dikendalikan oleh sesuatu kekuatan yang tidak bisa diintervensi. Sehingga saudara-saudara, saya tidak bisa mengatakan jantung berhenti dulu kuat, masih sementara kuat ini dah bercerita ini, jangan dulu kuat. Dia tetap acuh, berjalan dia. Orang itu darah berjalan, darah stop dulu. Refleks saraf stop dulu, tidak bisa. Nafas stop dulu, tidak bisa. Dia bekerja secara independen. Hal yang sama saudara-saudara sekalian, jika kemudian ada Tuhan tolong kita masih muda kok, Tuhan jangan dulu kasih berhenti ini jantung. Nah, kalau tiba saatnya dia pergi, diam. Ketika roh itu keluar, diam. Karena dia tidak lagi menggerakkan jantung. Sehingga kematian itu bergantung pada roh Tuhan. Kematian betul-betul ketika roh Tuhan bekerja, maka dia hadir kehidupan, maka kemudian saudara-saudara sekalian,
Dia betul-betul independen. Sehingga kalau kita di rumah sakit, ini ada Prof. Ruyandi, kalau di rumah sakit kalau mati, saudara-saudara, tidak boleh langsung bawa pulang. Kenapa? Padahal sudah somati jantung, sudah somati otak, sudah somati darah sudah berjalan, tensi sudah tidak teraba dan sebagainya. Tapi dokter bilang jangan dulu angkat, tunggu 4 jam. Kenapa saudara-saudara sekalian? Karena 4 jam itu adalah fase di mana secara empirik banyak yang kemudian hidupnya kembali lagi. Sehingga itu yang disebut mati dalam posisi 4 jam itu adalah mati suri. Begitu. Karena apa? Potensi kehadiran kehidupan itu masih ada karena roh Tuhan masih ada di dalam tubuh manusia. Sehingga dia bisa saja menghadirkan kembali kehidupannya. Sehingga saudara-saudara sekalian, itu yang disebut dengan mati suri. Sehingga itu kondisi yang ada di dalam tubuh manusia. Selanjutnya saudara, mengenai sifat dasar. Fungsi kedua dari roh itu adalah kemudian membentuk jiwa. Jadi jiwa dan roh itu berbeda. Pikiran dan perasaan manusia itu kemudian dibentuk oleh roh Tuhan. Sama ketika Tuhan membangun tubuh manusia tersebut. Sehingga saudara-saudara tidak lama menjelaskan ini. Setelah ini saya cukupkan untuk penjelasan tentang roh, nanti saya kembalikan. Tapi coba bagaimana sifat dasar itu ada di dalam tubuh manusia. Terakhir ini, saudara-saudara sekalian, ketika roh Tuhan masuk, tiba saatnya saudara-saudara, selain dia membangun tubuh manusia menjadi sempurna, dia juga ingin membangun jiwa manusia. Jiwa manusia itu saudara-saudara sekalian itu bertumbuh sampai dan dengan dewasa. Sehingga saudara-saudara, ketika anak umur 5 tahun misalnya datang tiba-tiba tusuk sekda mata, itu kemudian tusuk dan pensil berdarah, sekda tidak bisa melaporkan itu ke polisi atau kemudian itu diproses di pengadilan. Kenapa? Jiwanya belum matang. Dia tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Sehingga saudara-saudara ada juga yang misalnya anak umur 3 tahun dorong DPA di atas tingkat 2 dorong mati. Apakah anak ini bisa diproses peradilan? Tidak bisa. Kenapa? Jiwanya belum matang. Kenapa jiwanya belum matang? Pengambilan keputusannya belum bisa dimintai pertanggungjawaban. Sehingga jiwa ini ternyata berproses dari 0 sampai dan dengan dewasa. Kalau di Indonesia ini umur 19 tahun boleh menikah, atau 21 tahun bisa menikah, bisa kendaraan, itu dilihat dari kematangan jiwa seseorang. Nah, bagaimana jiwa ini? Artinya, dalam pengertian dan pemahaman psikologi ini, jiwa tidak diberikan secara langsung. Jiwa tidak, kenapa langsung bisa berpikir, kenapa langsung bisa berusaha. Ternyata jiwa ini di-create menjadi dewasa. Siapa yang meng-create jiwa? Ini pertanyaannya. Sehingga saudara-saudara sekalian, dalam konteks ini, ketika roh Tuhan masuk, tadi yang saya katakan bahwa jiwa ini sebelumnya adalah membentuk tubuh manusia, dia juga adalah karakter Tuhan. Karakter Tuhan itu antara kasih, sukacita, damai sejahtera dan sebagainya. Ternyata apa karakter ini bekerja dalam membangun jiwa? Ketika roh Tuhan masuk, saudara-saudara sekalian, ini yang sudah sering saya diskusikan dengan para psikolog, karena ada benang merah yang belum bisa mereka mencari-cari tahu dari mana asal pikiran, dari mana asal perasaan, dari mana asal memori, dan dari mana asal kehendak. Kadang belum banyak literatur yang membicarakan soal itu. Sehingga saudara-saudara sekalian, ketika roh Tuhan masuk dalam bentuk karakter, si God ini adalah anak yang paling kecil di dalam kandungan. Ketika dia seperti ini, dibangunlah tubuhnya dan kemudian diperkenalkan. Tuhan hadir sebagai karakter. Sehingga anak ini kemudian mengalami pengalaman pribadi, disebut pengalaman pribadi, yaitu tentang kasih. Langsung anak ini seperti ini, saudara-saudara. Oh, ini bentuk kasih. Ternyata pengertian tentang kasih yang dirasakan oleh anak ini, itu kemudian mendorong pembentukan sel-sel otak lewat mekanisme genetika, pembawa sifat. Genetika itu adalah pembawa sifat. Sehingga saudara-saudara sekalian, ketika ini bentuk kasih. Sehingga genetika ini mendorong pembentukan sel-sel otak, sehingga di dalam otak manusia itu kemudian terbentuk sistem berpikir pada manusia tentang kasih Tuhan.
Hal yang sama tentang kasih, sukacita, damai sejahtera. Oh, kalau Tuhan kasih rasa, kenapa tuh ngana rasa ini tuh damai sejahtera seperti ini, tuh cinta seperti ini, sehingga mendorong genetika ini, mendorong pembentukan sel-sel otak, membentuk sistem perasaan pada otak manusia, sehingga terbentuk tadi pikiran dan perasaan manusia. Sehingga saudara-saudara sekalian, ketika pikiran dan perasaan manusia itu terbentuk, saudara-saudara, maka kemudian itu disimpan dalam bentuk memori. Jadi pikiran dan perasaan tentang kasih, rasa tentang cinta, rasa tentang kejujuran, itu kemudian disimpan dalam bentuk memori. Sehingga jiwa itu disebut pikiran, perasaan, dan memori. Jadi jiwa itu bukan tuh, kalau orang Sangir bilang imung kuda. Imung kuda itu tuh ramas-ramas leher. Kadang-kadang kita diarahkan begitu, bahwa jiwa itu tuh jiwa-jiwa orang. Bukan, jiwa itu psikologi, psike, ilmu jiwa, ilmu tentang pikiran, ilmu tentang perasaan, ilmu tentang memori. Sehingga saudara-saudara sekalian, pikiran dan perasaan memori itu kemudian disebut dengan jiwa. Maka manusia menyimpan memorinya tentang sifat-sifat Tuhan tadi. Sehingga hari ini saudara-saudara, tidak ada di antara kita yang pernah ajus dan sebe. Ajus itu kok papa dan mama. Kalau di papa dan mama tidak pernah bilang pak torang misalnya sama kita-kita, itu cinta itu begini, tai kambing rasa coklat. Orang sudah paham tentang cinta karena sudah disimpan dalam memori ketika dia mengalami tentang sifat-sifat Tuhan tadi. Itu kasih itu kok begini, memaafkan dan sebagainya. Bukan begitu. Dia sudah menyimpan itu di dalam memori manusia. Orang kemudian tidak perlu diajarkan tentang damai sejahtera. Apa tuh rasa damai sejahtera? Apa tuh rasa sukacita? Orang tidak perlu diajarkan karena sudah tergambar, sudah terinstal di dalam sistem memori manusia. Sehingga kita tidak perlu diajarkan tentang sukacita itu seperti apa, kejujuran itu seperti apa, rasa kasih itu seperti apa, jatuh cinta itu seperti apa. Tidak perlu diajarkan. Karena itu sudah menjadi sifat dasar manusia yang sudah disimpan di dalam memori manusia tersebut. Sehingga saudara-saudara sekalian, itulah ihwal, awal muasal, kemudian jiwa terbentuk. Ternyata jiwa ini dibentuk oleh Roh Tuhan. Maka untuk seketika dia dibentuk oleh Roh Tuhan, maka ternyata jiwa ini pula dirawat dan kemudian dibesarkan, didewasakan, disegarkan oleh sifat-sifat Tuhan tadi. Sehingga saudara-saudara, kita memiliki Roh Tuhan, sehingga kemudian orang bilang roh kita menyala-nyala, Roh Tuhan menyala-nyala, sifat dan pikiran dan perasaan Tuhan menyala-nyala, yang kemudian fungsinya apa? Ketika Roh Tuhan menyala-nyala, ternyata disuplai pada pikiran dan perasaan manusia, sehingga kemudian manusia itu disegarkan. Kita masuk ke gereja, kemudian Roh Tuhan menyala-nyala, ternyata setelah pulang pikiran dan perasaan kita disegarkan. Kadang-kadang kita, siapa kan? Tuhan rasa-rasa mau ramas di leher, rasa-rasa mau bunuh, mau pukul pada dia, mau Ketika pulang dari berdoa, ketika pulang dari beribadah, kita disegarkan. Kenapa saudara-saudara? Ada mekanisme yang nanti sebentar kalau cukup waktunya, saya jelaskan kenapa kemudian pikiran dan perasaan manusia itu bisa disegarkan. Jadi saudara-saudara, itu dulu yang saya bisa jelaskan tentang roh. Nanti kemudian kita bicara kelanjutannya tentang jiwa.